lainnya. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam mempelajari materi ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, Islam mengatur segala bidang kehidupan manusia, mengatur perilaku seseorang dalam setiap kondisi, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam juga mengatur hubungan suatu bangsa atau negara dengan negara yang lainnya. Di dalam pengaturan tersebut, tentu saja Islam memiliki suatu undang-undang dan undang-undang tersebut dinamakan dengan fikih. Lalu apa kandungan di dalam fikih? Kandungan di dalam fikih adalah hukum yang menjadi landasan perilaku seseorang dalam segala hubungan yang dilakukannya di dalam kehidupan. Bahkan, fikih ini juga mengandung hukum yang mengatur hubungan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Sehingga fikih sudah pasti berisi tentang hukum dan aturan khusus yang menjadi pijakan untuk semua hubungan yang berkaitan dengan individu, masyarakat, ataupun negara, baik secara umum maupun secara khusus. Mengingat banyaknya aspek kehidupan, perilaku manusia, serta hubungan manusia yang diatur oleh fikih, lalu bagaimana cara kita memahami setiap poin-poin dan kandungan dalam undang-undang yang berupa fikih tersebut? Perlu kita ketahui bahwa pada mulanya, fikih sebagai suatu aturan belum mengalami pemetaan atau pengurutan topik di dalamnya. Dikarenakan ulama-ulama terdahulu cenderung mengabaikan masalah pengurutan topik di dalam fikih. Namun kemudian pada era sekarang ini, para ahli fikih merasa perlu untuk mengurutkan fikih berdasarkan topik-topiknya. Hal ini dilakukan agar memudahkan orang lain untuk mengambil manfaat daripada fikih. Selain itu, pengurutan topik fikih juga bertujuan untuk membantu para peneliti baik dari tokoh fikih atau undang-undang dalam meneliti seputar fikih. Jadi, sikap ahli fikih di dalam pembagian pada mulanya mereka mengabaikan, namun seiring berjalannya waktu, ulama-ulama pada era sekarang ini memilih untuk mengurutkan topik fikih untuk memudahkan dan juga memberikan manfaat kepada semua pengguna fikih. Di dalam upaya pembagiannya, beberapa ahli fikih memang memberikan skema pembagian fikih, namun pembagian itu masih bersifat umum. Saya mengambil dua contoh upaya pembagian, yaitu upaya pembagian fikih yang dilakukan oleh pengikut Hanafi dan juga pengikut Syafi'i. Di dalam mazhab Hanafi, fikih terbagi di dalam ibadah, muamalah, dan uqubah atau sanksi. Sedangkan dalam pengikut Syafi'i atau mazhab Syafi'i, fikih terbagi di dalam ibadah, muamalah, pernikahan, uqubah atau sanksi. Bagi pengikut Hanafi atau madhab Hanafiyah, ibadah mencakup 5 hal, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan muamalah mencakup 5 hal, yaitu pertukaran uang, amanah, pernikahan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, kemudian mukhasamat, dan peninggalan atau tirkah dan warisan. Sedangkan uqubah mencakup 5 hal, yaitu kisos, had bagi pencuri, had zina, had menuduh zina, dan sanksi keluar dari Islam atau murtad. Sedangkan pembagian fikih menurut pengikut Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, pembagian fikih menjadi 4, ibadah, muamalah, pernikahan, dan uqubah tadi didasarkan pada perbedaan dari sifat urusannya, yaitu adanya urusan akhirat yang berupa ibadah dan juga urusan duniawi. Yang dimaksud urusan duniawi yaitu muamalah, melangsungkan keturunan berupa pernikahan dan sesuatu yang berkaitan dengannya, permasalahan mengenai kelangsungan sebuah masyarakat, dan juga tentang uqubah atau sanksi. Selain pembagian menurut pengikut Hanafi atau madhab Hanafiyah dan juga madhab Syafi'iyah, para ahli fikih juga membagi fikih menjadi ibadah dan muamalah. Para ahli fikih membagi fikih di dalam dua masalah tersebut dikarenakan mereka menemukan perbedaan yang sangat jelas di antara ibadah dan muamalah. Perbedaan tersebut terdapat pada tujuannya, di mana tujuan ibadah adalah berupa ungkapan rasa syukur, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih pahala di akhirat. Sedangkan tujuan muamalah adalah menunaikan kemaslahatan manusia. Mengenai urutan-urutan poin-poin permasalahan di dalam undang-undang atau dalam fikih sebagai undang-undang, terdapat perbedaan di antara beberapa ulama. Saya mengambil beberapa contoh perbedaan urutan poin
poin-poin dalam fikih sebagai perundang-undangan. Saya mengambil pendapat dari 4 pengikut madhab besar, di antaranya adalah kalangan Hanafiyah, kalangan Syafi'iyah, kalangan Malikiyah, dan juga kalangan Hanabilah. Di mana kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa urutan di dalam fikih sebagai undang-undang yang pertama dimulai dari ibadah, kemudian pernikahan, setelah itu al-ijarah, kemudian al-buyu', lalu asyirkah, lalu mudharabah, kemudian at-tawa' wa syahadah wal qada', dilanjutkan dengan al-hudud, kemudian al-jihad, jinayat, dan juga waswaya atau wasiat. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa urutan di dalam fikih sebagai undang-undang dimulai dari ibadah, kemudian jual beli, dilanjutkan dengan faraid atau warisan, kemudian wasiat, nikah, jinayah, jihad, peradilan, persaksian, tuntutan, dan juga pembuktian. Berbeda lagi dengan pendapat dari kalangan Malikiyah, di mana kalangan Malikiyah ini berpendapat bahwa urutan fikih sebagai undang-undang dimulai dari ibadah, kemudian jihad, lalu pernikahan, jual beli, peradilan, syahadat atau persaksian, hudud, wasiat, dan juga warisan. Kemudian dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa urutan di dalam fikih sebagai undang-undang adalah dimulai dari ibadah, kemudian jihad, lalu jual beli, dilanjutkan lagi dengan wasiat, kemudian ada warisan, nikah, jinayah, hudud, peradilan, dakwaan, dan yang terakhir adalah pembuktian. Fikih sebagai undang-undang tentu saja memiliki cabang-cabangnya yang beragam. Cabang-cabang fikih yang beragam itu dapat diuraikan dalam beberapa poin, diantaranya dimulai dari Qanun al-Khas atau undang-undang yang khusus, kemudian ada Qanun al-Murafa'at atau hukum acara, kemudian ada Qanun ad-Dawlil Khas, yaitu undang-undang yang mengatur persoalan dua negara serta persengketaan orang asing dan juga persengketaan antar negara. Kemudian diakhiri dengan Qanun al-Am. Qanun al-Am nanti bercabang lagi pada undang-undang internasional umum, aturan perundang-undangan mengenai bentuk negara, pengaturan kekuasaan, hubungan antar pemerintah serta hubungan individu dengan pemerintah, dan juga pengakuan hak individu dalam suatu negara. Kemudian Qanun al-Am bercabang lagi pada undang-undang administratif dan juga undang-undang tindak pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas perhatian dan antusias teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.